Tangerang Selatan dikenal sebagai tanah intelektual. Sejak didirikan pada tahun 2008, hasil pemekaran dari Kabupaten Tangerang, kota ini menjadi kota yang mandiri dan memiliki infrastruktur yang modern dan terus berkembang pesat. Dengan populasi mencapai 1.402.200 jiwa pada tahun 2025, konsumsi rumah tangga meningkat, dan bersama itu, volume sampah pun ikut bertambah. Terdapat timbulan sampah sebanyak 414.750 ton pada tahun 2024 yang sebelumnya sebesar 369.177 ton pada tahun 2023. Dan setiap harinya, kota ini menghasilkan lebih dari 1.100 ton sampah yang umumnya berasal dari sampah rumah tangga. Tim kami pun mengamati fenomena ini, khususnya Kecamatan Ciputat. Sejak sekitar awal bulan Desember 2025 lalu, darurat sampah mulai terlihat jelas di ruang publik yang terus menumpuk di beberapa titik. Mulai dari kawasan flyover Ciputat di Jalan Insinyur Haji Juanda, kawasan dekat Jalan Pasar Ciputat, dan merambat ke beberapa titik trotoar Jalan Kertamukti dekat Rumah Sakit Hermina Ciputat. Sekali dampaknya, baik ya kita yang di lingkungan rumah tangga pun apa berjalan ini kok terlalu ini banget kan ya, virusnya terlalu banyak nanti buat kesehatan kita itu sekali. Banyak belatung pada ini, saya kan jualan buah deh, apalagi kita kok apa ini balik kita aja. Terganggu juga Mbak. Terganggu ya. Iya, jadi tadinya ini kan lumayan juga sejak sampah ada di trotoar di mana-mana, sampah ini kemarin di depan ini penuh, itu agak kurang gitu. Pembeli juga males karena bau, jadi mempengaruhi pembelian penjualan juga. Ini udah 1 minggu. Udah 1 mingguan ya Bu. Jadi sampah bukannya sampah ini, bukan sampah lagi. Oh, masalah sampah ini. Sampah setiap orang ke pasar naruh, tiap sumber naruh semua pada ini ya. Kadang-kadang dilihatin dari sini ya. Dari motor itu. Pasar Cimanggis sampai Dari motor. Pasar Jombang sama. Sampai ditaruh di sini. Kita juga nggak bisa nggak bisa menampung untuk sampah ya kan, karena sampah itu numpuk di jalan. Kita kan namanya petugas kebersihan, kalau nggak dikumpulin istilahnya kan nggak bisa ini juga. Pedagang kan taunya bersih gitu loh, karena mungkin ada masalah di buangan, jadi karena begini karena masalah di buangan. Katanya mau diangkut gitu, tapi udah diangkut dari Cimanggis, udah mulai diangkut. Udah mulai ada pengangkutan ya. Tapi bangsa kemarin tuh ya udah di Cimanggis udah diangkut, udah bersih. Mungkin karena begini lagi bertahap gitu Bu ya. Oh, lagi bertahap. Ya. Jadi solusi awal dari pemerintah. Ya betul. Kan sabar dulu katanya, sono kan buat ditutup. Cipicang ya. Iya. Kalau buat buangannya lagi masalah sama kantor saya. Jadi peninggalan rezim lama itu kan harusnya disewa, nggak disewa, ditutup sama perusahaan. Jadi nggak ada tempat pembuangan. Tim kami pun mengunjungi tempat pembuangan yang bermasalah itu. TPA Cipecang.
Satu-satunya tempat pemrosesan akhir di kota ini yang hanya memiliki kapasitas sebesar 400 ton sampah. Tidak sebanding dengan produksi hariannya. Bahkan, dalam kondisi tertentu, kota ini mencapai 1.000 ton sampah per harinya. Namun, TPA ini telah ditutup sementara karena melebihi kapasitas dan menuai protes dari warga sekitar. Kalau ditutup kan amang sampah udah ini mengganggu ya, ke kali nutup kali, terus longsor ke rumah, air ini itu udah ngalir ke depan rumah kita gitu, rumah warga gitu. Demonya kemarin tuh sejak kalau nggak salah hari Senin kalau nggak salah tanggal 8 itu Desember ya Pak? ya betul, udah nyesek lah. Nah apa nih, sampah di sini bukan dikelola, bukan asal dibuang gitu, ditarik sini tarik sono gitu, nggak dikelola. Terus sama warga juga sampah itu udah ini jatuh ke tanah warga semua, sampah itu udah airnya juga sama itu ke tanah warga itu jatuh. Karena terlalu bau dan juga itu suka banjir tuh di belakang situ. Sering. Kalau hujan gede. Tapi sampai ke kakak nggak? Enggak, paling ke situ doang tuh, yang rumah di pinggir situ. Ada rumah di pinggir sana? Ada di belah sono, di Kademangan. Sering. Ini rumah ini juga kebanyakan. Rumah samping Bapak, tapi Bapak alhamdulillah nggak punya. Kalau saya sampai ini dong, sampai dekat sini dong. Cuman yang kita sangat mengganggu itu air lininya itu bau bener. Air pada dasarnya sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk mempertahankan kehidupan. Namun, tidak dengan air lindi. Ketika hujan datang, timbunan sampah mengeluarkan limbah cair bernama air lindi. Cairan lindi tersebut mengandung bakteri, parasit, serta kandungan berbahaya lainnya yang justru memberikan dampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan. Sumur kita udah nggak kepake. Ya, air sumur kita udah masuk, air ini itu masuk ke sumur kita. Ini tanah-tanah kita juga udah korupsi sampah. Ini yang depan. Ini udah sampah udah ke tempat kita, air ke tempat kita, sampah juga. Kan kalau istilah menurut hukum udah melanggar. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, khususnya dalam pasal 3 yang mengatur tentang bagaimana sampah seharusnya dikelola agar dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Selain itu, terdapat ketentuan dalam pasal 40 tentang ancaman pidana terhadap pelanggaran pengelolaan sampah yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Sehingga kondisi yang dialami oleh warga Tangerang Selatan merupakan pengingkaran terhadap amanat undang-undang. Untuk mengelola sampah tuh ternyata di sini tidak ya Pak ya? Betul, sama sekali itu mau bohong. Cuma ditimbun aja. Betul, enggak, bukan ditimbun, ditarik sini, tarik sana gitu. Di keruk sana, keruk sini gitu doang. Enggak dikelola di sini. Berarti kayak misalnya memilah-milah sampah untuk menjadi bahan kompos segala macam itu nggak ada Pak? Enggak ada. Cuma ada pemulung-pemulung ini aja, pemulung-pemulung seperti apa, pemulung liar lah dalam arti itu. Enggak ada istilahnya dipilih-pilih, enggak ada kalau di sini. Boro-boro gubernur, wali kota aja belum pernah ke sini. Iya, jangankan wali kota, kepala UPT-nya ada. Kalau disuruh ngelihat ke sini nggak mau. Jangankan wali kota atau gubernur, kepala UPT-nya saja belum pernah. Padahal sudah di demo Pak. Ya, itu kemarin waktu di zaman itu dipaksa dia mau turun di sini. Kepala UPT-nya sama sekdisnya itu. Kalau pernah saya kan menyampaikan, ini kan airnya udah masuk ke sini, sampah udah ke tempat kita ke kantornya. Itu dalam apa? Jawaban, iya Pak, tadi dirapin, tapi ternyata enggak. Tim kami mencoba mencari tahu informasi secara langsung dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan. Namun sayangnya, tim kami tidak berkesempatan untuk mewawancarai orang-orang yang bekerja di sana. Justru yang kami dapati adalah mahasiswa hukum yang sedang magang di kantor Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang Selatan. Saya sih pribadinya sangat miris sih, ya kan, karena nggak maksimal dari pemerintahan kotanya dan
kerja untuk apa ya, kan sudah digaji juga ya kan Kak, dan ya untuk meningkatkan lagi lah itu tugas dari DH-nya tersebut, dan supaya tidak terjadi tumpukan sampah bahkan menjadi gunung dan tidak ditutup interval lagi dan tidak berserakan di trotoar maupun di pinggir-pinggir jalannya. Semoga untuk kedepannya ya diperbaiki lagi dari DH. Ya, lebih diperhatiin lagi mungkin dari pihak DLH-nya itu lebih lebih diperhatiin kinerja pegawai-pegawai DLH-nya itu, mereka benar-benar ngelakuin pekerjaannya secara baik atau enggak. Tapi kalau dari case yang kita lihat banyak sampah yang masih berserakan di pinggir-pinggir jalan sampai ditutup-tutupin terpal, itu menurut saya berarti kinerjanya kurang, masih belum 100% dikerjakan. Di beberapa titik kawasan Ciputat, pemerintah sejauh ini menutupnya dengan terpal dan menyemprotkan cairan ramah lingkungan guna mengurangi bau tidak sedap. Sedangkan terhadap masalah di TPA Cipecang, pemerintah telah menjanjikan pembenahan terhadap TPA tersebut, yang diantaranya akan dibangun pembangkit listrik tenaga sampah. Namun hal tersebut tak kunjung dipenuhi hingga saat ini. Akibatnya, dari hulu ke hilir tentunya bermasalah. Kayak dulu juga bilang gini, sampah ini kan waktu buang mau dulu katanya sampah mau diolah, mau dibikin apa, nyaman kompos apa, terus orang-orang di sini dipekerjakan buat pembangkit listrik apa tekniknya, ternyata sampai sekarang nggak pernah terjadi. Jadi masyarakat di sini udah dalam arti udah kenyang dinina. Jadi sekarang mau udah ini kalau wali kota apa dinas ngomongnya enak benar gitu. Tapi kenyataannya di lapangan gini nggak ada gitu. Kan dia makan laporan dari anak bapak sini, asal bapak senang aja kan bapak di sini. Padahal di sini nggak ada perbaikan TPA, nggak ada pengolahan, nggak ada cepet-cepet itu nggak ada. Masyarakat mau pengen ditutup aja gitu sampah di sini. Mungkin dari pemerintah daerahnya mulai untuk ini ya Kak, melakukan daripada fokus kepada pembuangan sama pengangkutan kayak truk sampah, itu lebih mending kalau Pemdanya itu melakukan yang namanya pencegahan, yaitu dengan cara bikin suatu peraturan di mana produsen-produsen yang masuk ke Tangsel itu harus menggunakan bahan-bahan yang tidak berbahan plastik atau bahan yang mudah terurai, biar sampah-sampah itu tidak menumpuk. Ya harapan saya begitulah, supaya istilahnya untuk orang kecil juga nggak kesusahan ya kan, biar cepat ditangani gitu aja. Karena kita juga sebagai kebersihan itu pusing bener. Segera diangkat aja sih, rasa terganggu aja penjualannya. Sampah bukan hanya persoalan kebersihan, tetapi juga persoalan tata kelola kota, kesadaran masyarakat, dan penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menempatkan negara dan pemerintah daerah sebagai pihak yang wajib menjamin pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Namun, ketika sistem pengelolaannya tidak benar, kapasitas pengelolaan tidak sebanding dengan volume sampah, dan tidak adanya langkah konkret, tanggung jawab tersebut justru menghadapi tantangan yang sangat serius. Krisis sampah di Tangerang Selatan menjadi cerminan dari kegagalan sistem pengelolaan lingkungan perkotaan yang harus direspons secara kolektif. Hendaknya masyarakat diberi edukasi untuk mengolah dan memilah sampah, serta pemerintah yang harusnya bertanggung jawab terhadap sistem pengelolaan lingkungan.